Bismillahirrahmanirrahim. Busra lana ma'sarul islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami ruslikunna akramal umami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mugi-mugi sing jawab salam kula dongaaken rezekine luwancar barokah insyaallah. Utang-utange dilunasi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususipun Sohibul Bait yang memfasilitasi kula lan panjenengan sedaya ngaji di tempat barokah niki, Mbak Mita. Mugi-mugi Mbak Mita sekeluarga diparingi sehat walafiat, hajat-hajate dikabulaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para hadirin hadirat yang sudah menunggu pun ujan-ujanan panjenengan kademen, mugi-mugi tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kula lan panjenengan diampuni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kula lan panjenengan dikabulaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah panjang umur dan sehat walafiat, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut niki kula rabi pangling niki kudungi baru semua nih. Niki warna nopo niki? Coklat muda nopo? Krem nggih. Nggih. Krem nggih. Oh, masyaallah nggih. Krem niki apa ya? Beli cem-cem di pagi hari. Kudung krim menarik hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Pantun ngawur niku hadirin. Masyaallah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, mugi-mugi sehat sedaya. Langsung kemawon kula lan panjenengan ngaos bagaimana rutinitas kula lan panjenengan sedaya setiap Rebo nggih. Wonten kiai-kiai yang luar biasa, wonten para asatidz. Niki alhamdulillah Rebo sekarang kula lan panjenengan ngaos nasihatul ibad. Mugi-mugi dapat barokah ingkang kathah. Mugi-mugi kula lan panjenengan didadosaken ahli ilmu, dapat membawa berkah pulang dari majelis ini. Amin Allahumma amin. Langsung kemawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan nggih oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan niki kitab kula niki wonten sing radi kurang, makane kula buka PDF nggih. Dadi lek kula buka HP panjenengan mboten usah sudon, wah iki selfie wae mboten. Ningali kitab nggih. Soale kitab kula niki wonten sing kurang gedhe, nah kula sebagian ngambil teng mriki, sebagian ngambil teng kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan annahu qol alamatu syaqawah arba'atun nisyan. An-nisyanu dzunub al-madiyah wa hiya 'indallahi mahfudhah wa dzikrul hasanat al-madiyah
wala yadri uqbilat an ruddat wa nadratu ila man fawqahu fid dunya wa nadruhu ila man dunahu fid din. Yaqulullahu aradtuhu lam yuridni fataraktuhu. Baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwasanya tanda orang celaka niku wonten 4 orang, 4 golongan. Mugi-mugi kula lan panjenengan tidak termasuk dalam 4 golongan ini. Okay? Baginda Nabi Muhammad SAW celaka niku wonten di 4 golongan ini, dan juga di selanjutnya ada kebahagiaan di 4 golongan juga. Nah, ini yang pertama. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan yaitu anisyanu dzunubil madiyah. Orang yang celaka itu dia suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata para ulama niku hadirin, kula lan panjenengan kadang biasanya gampang sumpek. Nggih. Nah, sumpek ini kata para ulama ada dosa yang belum kita istighfari. Ada kesalahan-kesalahan yang belum kita minta ampun kepada Allah. Nah, makanya itu yang menyebabkan kita sumpek. Niku Pak Kaisar tadi. Monggo Pak Kaisar. Masya Allah niki. Kembaran kula niki cuma lebih berat badannya teng kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan tadi bahwasanya tanda orang celaka niku dia suka melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Sedangkan dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah. Pak Kaisar. Niki pulang umroh jadi nanti kita minta doa ngoten nggih. Nggih. Panjenengan nggih wonten badhe jimat-jimat teng Pak Kaisar saged. Boten punya nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dosa itu menyebabkan kita sumpek. Kadang perasaan kita niki atos. Kita ini gampang ngeluh, gampang sumpah. Itu ada dosa-dosa, dosa-dosa yang belum kita minta ampuni di sisi Allah Subhanahu. Makanya kata Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba itu dikasih kebukaan mata dan batinnya supaya bisa mengoreksi kesalahannya sendiri. Itu kalau Allah cinta kepada hamba. Kalau Allah nggak cinta sama hamba, dia gampang mengkoreksi kesalahan orang lain. Kalau Allah nggak cinta sama hamba itu, dia gampang mengkoreksi kesalahan orang lain. Ibarat contoh gampang ini kulon niki saya ini pakai takwo, baju kokoh niki, baju takwo warna biru ngoten. Di baju kulon niki kancingnya wonten sing lepas tunggal. Kancingnya lepas 3 ngoten nggih. Bayangkan takwo kula niki kancingnya lepas 3 hadir. Tetapi saya punya teman misal Pak Kaisar. Pak Kaisar ini takwonya lepas 1 saja kancingnya, sedangkan saya 3. Nah, saya itu gampang fokus lihat takwonya Pak Kaisar ini, kokonya yang kancingnya hilang 1 fokus saya. Terus tak kritik terus, oh posisi sampai ini takwonya terus. Kancingnya hilang siji sampean isin lho sampean mugo ketokan kabeh sampean ngoten nggih. Sedangkan saya pribadi itu kancingnya lepas 3. Nggih, paham apa paham Pak? Paham nggih. Jadi kalau Allah Ta'ala senang sama seorang hamba, dia itu gampang menyalahkan dirinya sendiri, mengkoreksi dirinya sendiri. Kata baginda Nabi Muhammad. Jadi orang yang celaka itu dia melupakan kesalahannya yang lalu-lalu. Tapi kita punya husnudzon kepada Allah. Bahwasanya kalau kita minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha, itu pasti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggih mboten saged paten-paten ngoten. Sing biyen-biyen aku ya sepuro di sepurane awakku ya gak ero nasibmu ya apa. Ya ndak boleh. Nggih. Jadi tetap rendah hati. Apakah ada serangan Israel di hari ini? Ngoten nggih. Bagus ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kata baginda Nabi Muhammad SAW yang kedua, yaitu wa dzikrul hasanatil madiyah. Nggih.
suka membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu. Padahal nggak tahu dia kebaikannya itu diterima oleh Allah apa enggak. Senengannya apa? Kalau bahasa Blitarnya itu mungkin-mungkin hadirin. Suka mungkin-mungkin. Saya dulu ini berbuat demikian, saya dulu ini berbuat demikian. Sedangkan kata Imam Ghazali, laki-laki pengarang Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan alamatul ikhlas, tanda-tanda orang yang ikhlas niku. Niki kula catet nggih. Kula niku seneng nek wonten kalame ulama, kalame sinten niku kula catet, kula bagiaken. Nah, kata Imam Ghazali niku orang yang ikhlas niku, kita ini di Quran sama-sama tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka, yaitu para jin, manusia, semua yang di muka bumi ini diperintahkan ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Wong sing ikhlas. Allah Ta'ala itu menyuruh kita ikhlas. Ikhlas itu murni hadirin. Bersih. Murni bersih itu ikhlas. Sampai ada seorang tanya kepada seorang ulama, "Wahai Syekh, wahai Ustaz, Kiai, Gus, Habib, saya mau tanya, ikhlas niku nopo sih? Pengertian penjabaran ikhlas niku nopo?" Sedangkan para ulama mengatakan ikhlas itu seperti dalam surat Al-Ikhlas niku. Panjenengan surat Al-Ikhlas ngomong. Surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niki kula surat hafal Quran sedaya niki. Namanya surat Al-Ikhlas. Kalau surat An-Nas di situ Qul a'udzu birabbin nas, wonten An-Nas. Al-Falaq Qul a'udzu birabbil. Nah iki Al-Ikhlas tapi kok Qul huwallahu ahad. Ten pundi kata-kata ikhlas ten mriku pundi. Nah, surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kepada kita namanya ikhlas, di situ pun tidak ada nama ikhlasnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas sendiri, tidak ada kata-kata di situ yang bisa mungkin si ikhlasnya itu tadi. Nah, sedangkan Imam Ghazali mengatakan ikhlas niku dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kata Imam Ghazali, yaitu dia itu tetap tidak berubah kalau dapat cacian maupun pujian. Kadang tiang niku kalau dipuji dia lebih semangat. Nggih napa nggih? Misal panjenengan badhe budal rutinan teng Mbak Mita mriki wonten hari Minggu, Selasa pamit ning bojone nggih. Pak, ayah, bebek nggih ngomong teng bojone panjenengan. Kula badhe budal pengajian ya apa? Udungku lipstikku iki ya apa wis masuk? Oh, ayu sampean. Kayak bojone ngomong ngono, iku kan pasti kita berangkat semangat. Gini nggih? Oh, dari bojoku kok bidadari ngono nggih. Aduh, dari bojoku dipuji ambek bojoku. Pasti berangkatnya semangat. Tapi kalau orang itu dicaci, ngapunten, misalkan dengan berangkat pamit bojone. Ayah, Mas, gimana penampilanku? Waduh, kon ngene kaya walang kademen. Nggih. Nah itu pasti kita berangkat tetap ke pengajian, tapi pasti ada rasa gelisah, rasa gelo, gitu apa nggih? Nah kata Imam Ghazali, dia itu dipuji sama dicaci itu tidak ada bedanya bagi dia. Dia tetap melanjutkan ibadah. Wonten tiang sembahyang sholat sunnah dikritik kare tiang ini. Waduh riya iki pasti, jalur dipuji wong iki pasti jalur pujian. Ketika dia dengar itu, akhirnya dia down, dia nggak sholat lagi. Nah ini salah. Terus dipuji, waduh wong iki ya Allah, raine ganteng, lemu kacamata mana ya? Oh nggih, sholatnya masya Allah. Nah niku dipuji. Ketika dipuji sholatnya tambah dikhusyuk-khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niki salah. Jadi dapat pujian, nopo cacian itu tidak pengaruh buat ibadahnya, kecuali kalau dia dikritik masalah syariatnya. Bu, sampean bu, wudunya salah. Itu terus gak pengaruh mengenai sampean. Ini keliru, boten nih. Nah itu termasuk membangun, dibilang itu supaya kita lebih baik lagi.
Oh, nggih wudu. Kula salah-salah kan pundi ketika panjenengan menggosok tangan maupun kaki harusnya itu disela-selai digosok, bukan disiram air aja. Oh, nggih. Jangan sampai terus gara-gara dikritik seperti itu sampai ini ngomong apa sih, nah jangan. Ikhlas itu seperti itu, mendapatkan pujian dan hinaan itu tidak terpengaruh bagi dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 2 kata Imam Ghazali yaitu melupakan amal kebaikan yang telah pernah dia perbuat. Gampang melupakan, tidak ini ngiling. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia tidak ini. Oh, tadi malam sholat tahajud misal, karena dia ini kepingin lihat duduk ambil koncone. Aduh, awak dewe ini tengah wengi itu sholat tahajud dulu. Nah ini jangan. Kalau bisa itu melupakan kebaikan yang telah lalu. Gak gampang diiling-iling. Jadi jatuhnya apa? Ikhlas. Misal kita pernah nolong orang, jangan sampai ketika orang itu jadi kata tolong dari gembel gitu. Nah itu jangan. Kita kalau mau dapat predikat mukhlis, orang yang ikhlas, lupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Yang nomor 3 yaitu tanda orang yang ikhlas, dia mengharapkan balasan amalan kebaikannya itu di akhirat nanti. Pasti yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha membalas kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu suka membanggakan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Ini termasuk tanda-tanda orang yang celaka. Terus yang nomor 3 kata baginda Nabi Muhammad SAW, untuk urusan dunia, wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Dan dia ini melihat urusan dunia, dia lihat orang yang di atasnya dia. Jadi ini ada konsep prinsip panjenengan hidup di dunia ini, panjenengan pegang ini. Untuk urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah panjenengan sehingga panjenengan gampang bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Gampang bersyukur. Misal ada panjenengan alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah Taala 2 motor, nggih. Pajero misal. Panas njobo jero. Panjenengan punya mobil Pajero. Alhamdulillah nyaman, digawe ning Malang enak, ning tol enak. Jangan lihat orang yang naik apa. Nggih, enggak apa-apa, tapi nanti merusak hati, nanti kita berundel kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku iki sial opo motorku Pajero, sial opo motorku Pajero. Nah ini kalau urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Berapa banyak orang yang sudah rumah tangga, anaknya banyak, tidak punya sepeda motor. Gini. Sepeda motor tidak punya, hidupnya pas-pasan, makannya Senin Kemis. Kita makan alhamdulillah sampai lembu kabeh ini semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita, tapi jangan bersyukur kepada yang kena musibah itu. Panjenengan sepeda motoran teng lampu merah wonten yang melampar, yang melaku, kudangan. Terus sampean oleh wong sing kudangan iki. Alhamdulillah ya Allah, aku duwe sepeda sampean enggak. Jangan, syukur dan mati aja. Alhamdulillah ya Allah. Untuk urusan dunia, jangan lihat orang yang di atas kita. Kita baru bangun rumah, dikasih rezeki, alhamdulillah punya tanah. Bangun rumah ukuran 7x20 misal. Alhamdulillah sudah seminimal mungkin, tapi punya rumah. Saya doakan yang masih belum punya rumah, pulang dari sini punya rumah kabeh insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Jangan lihat orang yang rumahnya lantai 4, wonten lift, wonten gedunge. Nanti hati panjenengan tidak bersyukur kepada Allah. Lihatlah orang-orang yang dia ini tengah malam tidure geletak tengembong, kata hadirin. Itu mengajarkan kita supaya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk urusan dunia, digaris bawahi. Untuk urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Untuk urusan akhirat, lihatlah orang yang di atas kita jauh. Nah niku saya panjenengan alhamdulillah istiqomah rutinan. Terus jangan merendahkan orang-orang yang nggak ikut rutinan. Aduh, gak ngaji di ahli neraka gitu. Jangan, jangan. Tapi untuk urusan akhirat, kata orang yang di atas kita rutinan alhamdulillah.
Tapi lihatlah orang-orang yang sehari itu istighfarnya sampai kadang 3.000 kali. Ngaos istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar, ngoten hati berdiri kan. Astagfirullahaladzim, istighfarnya banyak. Nah kita lihat orang-orang yang di atas kita. Kita alhamdulillah sholat sunnah qobliyah subuh. Subuhnya pas tepat waktu. Ini subuhnya jam berapa kalau gitu? Yang masih sholat subuh jam 8 pagi angkat tangan. Ngoten nggih. Nah, kita sholat subuh alhamdulillah, qobliyah subuh alhamdulillah. Terus kita jangan berbangga diri, alhamdulillah ini istiqomah. Tapi lihatlah orang-orang yang sholat sunnah duhanya juga jalan, sholat sunnah isroknya juga jalan. Bukan hanya sholat duha, tapi sodako subuhnya tetap jalan. Nah itu memotivasi kita supaya kita lebih baik lagi. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya kata baginda Nabi Muhammad SAW, dalam urusan dunia dia melihat orang yang lebih tinggi daripada dia. Nah ini termasuk orang-orang yang celaka. Lalu selanjutnya kata baginda Nabi Muhammad SAW, itu termasuk nomor 4 tadi. Untuk urusan dunia lihatlah orang yang di bawah kita, untuk urusan akhirat adalah orang yang di atas kita. Nah itu tanda orang yang celaka tadi 4 golongan. Nah Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, wa alamatu sa'adah arba'atun, dan tanda-tanda orang yang bahagia, yang senang dunia akhirat itu wonten 4 golongan. Mungkin golongan panjenengan masuk 4 perkara ini. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa dzikru dzunubil madiyah. Dia suka mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Kadang duduk nangis, Allah lapo biyen aku iki nglakoni koyo ngene, nangis. Katanya air mata yang jatuh karena Allah. Air mata yang kita jatuh karena Allah nopo kangen dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah jasad orang yang mungkin insya Allah tidak tersentuh api neraka. Nangis, boten nangis karena wonten cicilan dereki napa pun boten. Nangis panjenengan karena eling dosa niku sae. Nggih. Kalau nangis karena takut titik niku wis sampun umum hadirin. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tanda orang yang bahagia kata baginda Nabi Muhammad SAW, suka mengingat dosa-dosa yang telah lalu, tapi jangan sampai overthinking. Tidak turu bengi karena eling dosa, tidak dalam ibadah karena eling dosa. Termasuk tanda orang yang kadang kita ini pernah mengalami fase di masa di mana kita ini takut mati. Gini apa nih? Kali mati ini kita takut sampai overthinking, nangis, tidak dalam lapo-lapo. Pedih, tak pedih mati. Takut mati kata. Nah ini dari setan seperti itu. Kalau kita dapat hidayah dari Allah, dapat rahmat, kalau kita pas ingat mati itu kita langsung bergerak, berdiri, ibadah. Oh belum waktunya sholat wudhu, baca Quran. Oh baca Quran sudah, baca sholawat. Oh sudah, sodako. Oh sudah, berbuat baik, ngomong ke siapapun. Nah ini orang kalau ingat mati langsung dia gerak ibadah. Niku saya. Tapi kalau takut mati sampai nangis sampai tidak belum lapo-lapo, nah niki salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 tanda orang yang bahagia yaitu suka melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat. Dilupakan sudah, tapi di sisi Allah masih tercatat. Nah itu Islam itu luar biasa. Allah niku maha kasih sayang kepada kita. Contoh, ketika kita sakit itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita sakit itu Allah Ta'ala ngambil 3 bagian dari kita. Lepas dengan sakit, nopo pripun, Allah itu sakit apapun Allah itu ngambil 3 bagi kita. Pertama dosa-dosa kita diambil oleh Allah Ta'ala. Sakit itu mengurangi dosa. Asalkan ketika sakit panjenengan sakit dipakai. Sakit itu dosa-dosa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang nomor 2 nafsu makan kadang diambil oleh Allah Ta'ala. Keceriaan di wajah itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu mungkin. Yang nomor 3, ketika kita sakit itu, gairah hidup itu ya juga diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita sakit itu, sak sogi-sogi nek wong hati makan nikmat setelah nikmat yang paling mulia setelah nikmat iman dan Islam itu dikasih nikmat sehat oleh Allah Subhanahu. Beribu-ribu orang miliuner hadirin, banyak orang kaya raya. Kalau bahasa Britanya niku crazy rich,
Wong sing sugih-sugih sultan-sultan itu yang kaya raya, ketika mereka sakit, karena mereka rela semua hartanya diberikan untuk sembuh, karena mereka kepingin sembuh. Kalau kita sini sudah dikasih sehat oleh Allah Ta'ala, itu berarti nikmat yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil. Makanya para ulama salaf itu kalau mereka dulu disambati orang, ada orang datang sambatan dan sebagainya, maka orang itu disuruh pergi, entah disuruh pergi ke penjara, ngapunten, penjara panjenengan, hotel Prodio, di penjara niku atau ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu kita bisa bersyukur, alhamdulillah saya tinggalnya masih di rumah, gak di rumah sakit. Kita gampang bersyukur nanti, tapi jangan bersyukur di rumah sakitnya. Di rumah sakit, ya Allah sakit apa Bu? Saya sudah ini tipes seminggu nak bangun. Alhamdulillah, tangi wong ini, sampai kerabuk lagi. Syukurnya di hati saja, jangan sampai dijelaskan. Juga gitu, ke penjara juga gitu. Waduh, berapa tahun Pak kurungan sama? Tinggal 10 tahun. Alhamdulillah. Gak merasa orang tapi ada waktu tidak boleh. Nah ini para sahabat itu mengajarkan kepada kita, yaitu supaya kita ini kita ini supaya gampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka melupakan kebaikan yang telah dia berbuat. Ya ini sebagaimana saya tanyakan yang saya jelaskan tadi, termasuk orang yang bahagia itu untuk urusan dunianya, untuk urusan dunia dia lihat orang yang di bawah dia, tidak lihat orang yang di atas dia. Wonten tiang rumah tangga, suami istri baru menikah, dikasih Allah Ta'ala kaciru, dikasih duit wake, keutamaan liburan ke Disney, ke pohon duren, dikasih kesenangan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita, terminal kita itu ya kita minta kepada Allah, sebagaimana Engkau memberikan dia kenikmatan, kasih aku kenikmatan seperti itu, dan itu mau nopo. Tapi kalau hasud kepingin ya Allah, mudah-mudahan itu wes gak suwe iku rumah tangga ini, nah ini gak boleh. Tapi lihatlah orang yang di bawah kita, wonten yang si rumah tangga masih nyewa dekorasi utang, sebagainya. Lihat orang yang di bawah kita tanpa ngomong ke depan orangnya tadi. Untuk urusan dunia lihatlah orang yang di bawah kita. Untuk urusan akhirat, orang yang akhirat nomor 4 kata baginda Nabi, yaitu untuk urusan akhirat dia lihat orang yang di atasnya dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya segala sesuatu itu pentingnya rendah hati ya. Rendah hati itu penting. Rendah hati itu kalau dalam Islam bahasanya itu tawadu. Kimike sensitif kali pulau ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin dunia dan akhirat. Tidak ada orang seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau itu rajanya ilmu dunia akhirat itu baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dicerminkan baginda Nabi? Apa yang diajarkan baginda Nabi? Nabi itu selalu di banyak riwayat Nabi itu suka menundukkan matanya. Menundukkan mata, tidak tenteng boten. Nabi itu selalu tawadu. Sampai ada seorang sahabat itu ketemu Nabi ini sungkan kali takut. Sungkan kali takut, ketemu Nabi ini takut, sungkan. Karena Nabi itu punya haibah yang tinggi, kewibawaan yang tinggi. Nabi Muhammad itu punya kewibawaan yang tinggi. Sampai Nabi Muhammad itu saking gede hatinya sahabat, terus Nabi itu tidak tenteng boten. Nabi itu rajanya tawadu. Ketika sahabat ini ketemu Nabi langsung ngomong, "Hawin alik, kon santai wae. Saya ini cuma anaknya wanita Quraisy yang suka makan dendeng." Saking rendah hati baginda Nabi Muhammad SAW. Niku sifat tawadu ini. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Jangan salah paham. Rendah hati itu kita tidak merasa lebih baik dari siapapun, itu rendah hati. Kalau rendah diri, waduh tak lebih compang campingnya dia anggap tawadu. Penting itu hati. Tidak merasa lebih baik dari orang lain, itu tawadu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu ada satu cerita hadirin yang luar biasa. Ada satu cerita yang luar biasa, yaitu
Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kita alhamdulillah warganah di Indonesia ini bermadhab Imam Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i ini ketika sampai ke Basroh di Irak, ketika Imam Syafi'i masuk Basroh di Irak itu, Imam Syafi'i punya santri namanya Syaiban Ar-Ra'i. Namanya Syaiban tapi julukannya Ar-Ra'i, pengembala kambing hadirin. Pengembala kambing. Pulau niki wonten rencang konco pengembala tapi bukan pengembala kambing, pengembala rondo hadirin. Lama saudara Muhammad. Imam Syafi'i ini punya murid namanya Syaiban. Syaiban ini adalah murid paling pintarnya Imam Syafi'i di Irak. Kalau pengajian datangnya di depan, selalu di depan, selalu datang on time tepat waktu dan hafal hadis ribuan banget. Luar biasa alim, luar biasa, tapi dia membala kambing. Makanya kalau kita lihat kiai-kiai singen, ustadz-ustadz itu kadang mereka siangnya ngajar, paginya ngajar, siang ke sawah. Gitu mungkin. Ini tiang-tiang luar biasa. Ketika itu datanglah Imam Ahmad bin Hanbal selaku murid Imam Syafi'i juga. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Irak itu posisi sudah hafal 1 juta hadis. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau sudah hafal 1 juta hadis itu mereka dapat gelar profesor doktor di dalam hadis. Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah hafal jutaan hadis, berangkat ke Irak, kepingin ngaji ke Imam Syafi'i. Bayangkan, kalau panjenengan paling hafal juz amma, tidak bakal belum ngaji dengan dia. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ini hafal jutaan hadis ke Imam Syafi'i, kepingin ngaji, masih kepingin ngaji. Rendah hatinya Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah sampai Basroh itu Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Imam Syafi'i, ngomong, wahai imam, wahai guruku, guruku, saya ingin belajar ke panjenengan, ngambil kaidah. Jawaban Imam Syafi'i ngetes hatinya tawadhu apa enggak itu lagi. Ya Ahmad, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Syafi'i, ya Ahmad, jangan belajar ke saya. Kamu tidak usah belajar ke saya. Belajar ke murid saya Syaiban ini tadi. Belajar ke murid saya Syaiban yang membala kambing ini. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, lah, saya nggak mau Imam, saya datang ke sini kepingin belajarnya sama antum, kepingin ngambil kaitannya sama antum, ke panjenengan. Kata Imam Syafi'i, enggak, belajar ke Syaiban ini, belajar ke murid saya Syaiban ini, dia membala kambing. Akhirnya karena rendah hatinya Imam Ahmad bin Hanbal, ulo niki misal, ulo niki alhamdulillah pun mondok, pulpes mondok nih. Teng mriki teng Mbak Mita niki misal kula badhe teng Mbak Mita niki wonten tiyang tukang becak, guru kula niki Habib Ja'far misalnya. Terus Habib Ja'far ngomong, Mat, sebelum kamu belajar ke saya, kamu belajar sama tukang becak di depan. Badhe kula nopo? Kok tak keplaki mare, lan ngoten. Nggih, paling lek kula nggih. Ini saking rendah hatinya Imam Ahmad bin Hanbal ini, ya ketemu Syaiban yang bala kambing ini pertama ketemu, who are you? What the sokok kau dibilang ngoten ini? Siapa kamu ini? Oh, enggak tahu, saya kalau diperintah guru saya Imam Syafi'i ngajar panjenengan di monggo. Iya wis saya mau belajar. Nah ini jutaan hadis hafal, alim ngajar tapi saya mau belajar dan nurut perintah gurunya, belajar. Dijak ke rumahnya Syaiban yang gubuk. Lalu ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada Syaiban ini, ya Syaiban, sebelum saya belajar sa'as'alukum su'alan wahidan. Sebelum saya belajar ke engkau, tak tanya satu perkara, kalau bisa jawab berarti kau ini alim. Siap, katanya Syaiban ini tadi. Siap, mau tanya apa? Nah, saya ini mau tanya tentang masalah sholat fikih. Ketika saya sholat, nah ini panjenengan mungkin sering mengalami ini. Ketika saya sholat isya, harusnya sholat isya itu berapa rakaat hadirin? Boten 3,5, boten 4 rakaat nih. Ketika kita sholat isya 4 rakaat, lalu kita ini bingung, sudah 1 rakaat apa belum, maksudnya masih tersisa 1 rakaat apa enggak. Di rakaat ketiga ini kita merasa bahwa sholat isya kita sudah selesai. Nih, lalu kita salam, tapi setelah salam ada keraguan di hati kita. Ini tadi 3 rakaat atau 4 rakaat ya? Kata nama kata sehingga saya ngomong. Saya langsung ke sholat Allahu Akbar.
Allah harus tak kunci apa guru kompor harus tak pateni apa lah biasanya apa nanti ini. Nah ini tanya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saya lupa 1 rakaat ini bagaimana yang harus saya lakukan seperti apa? Jawaban Syaiban ini saking pinter ya saking hari ini tak jawab berdasarkan madhabmu apa madhab kami. Jadi saking alimnya ini pikir Imam Ahmad bin Hanbal tes hari ini lalu tak jawab atas madhab kamu atau madhab saya, kata Syaitan. Jawab atas madhab saya dulu aja. Gimana kalau menurut madhab saya gimana? Menurut madhab kamu wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ketika kamu sholat isya dan kamu lupa 1 rakaat, kita ini ketika salat dilihat jarak ingatnya itu berapa lama. Kalau kita ingatnya setelah salam baru, oh iya sih kurang 1 rakaat, dianjurkan kita berdiri lagi, lanjut satu rakaat ditambah sujud sahwi setelahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambah sujud sahwi. Jawabannya seperti itu. Tapi kalau kita setelah sholat isya kita keluar dulu terus makan rawon ambil sambal kue nah ambil udang-udang nanti ini mobilnya hangat. Nah pemainnya kan mriki wonten lele pedes waktu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makan sudah al-mudutu mungkin orang laki di bapak-bapak sudah merokok dan sebagainya, sudah ngopi, lalu baru ingat, nah ini tidak sah, sholat lagi wajib sholat lagi karena dia ilim. Kalau ingatnya masih berapa menit dan tidak perbedaan, dia wajib berdiri lagi nambah satu rakaat. Paham apa paham? Paham ya Allah masuk dalam Muhammad. Imam Ahmad bin Hanbal geleng-geleng pintar ngoten ajen alim ya. Terus kalau madhab kamu gimana? Itu memang jawaban madhab saya. Kalau jawaban madhab kamu, kalau jawaban madhab saya Imam Ahmad bin Hanbal mutasawi sama jawaban madhab jenengan. Tapi bedanya kalau saya pribadi kalau melakukan seperti itu langsung saya niat puasa kafarat 10 hari. Saya puasa 10 hari karena saya menggugurkan dosa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh kok bisa kata Imam Ahmad bin Hanbal kok ditambah puasa? Bayangkan kita sholat ngadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih ingat urusan dunia, kita masih ingat urusan macam-macam, sedangkan kita hadapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ngadap Allah saya sampai lalai, sampai lupa. Saya merasa diri saya ini berdosa sehingga saya harus puasa 10 hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini hikmahnya di sini, di kisah ini nih, saking tawaduknya Imam Ahmad bin Hanbal, rendah hati. Walaupun sudah menjadi siapapun tidak merasa. Orang kalau sudah merasa ini berat hati. Dibilangin tidak bisa, dikasih masukan mungkin mental, sopokon kalian ngandani aku. Mungkin seperti itu. Karena rendah hati, kata baginda Nabi Muhammad SAW, man tawaddo'a rafa'ahu. Siapa orang yang rendah hati itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang mungkin petentang-petentang ketika punya apa-apa, akhirnya juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sifatnya baginda Nabi ini, Nabi Muhammad pemimpin dunia akhirat luar biasa. Nabi Muhammad ini tetap tawadhu, tetap rendah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut lagi hadirin, kita ngaji lagi bab selanjutnya. Ini tentang rumah tangga. Di kita di Nasolipat masuk bagian rumah tangga. Ini sampun si Mas Doyo insyaallah yang belum menikah insyaallah dapat jodoh soleh-soleha insyaallah. Ini mbah-mbah di belakang kok amin juga belum menikah bareng. Guyon mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ada bab rumah tangga. Wonten di kitab Nasolipat ini ada 8 perkara supaya rumah kita ini harmonis. Sekarang kita ini, saya pribadi itu lihat berita-berita perceraian itu kata ini. Pasti pertama faktor ekonomi. Mungkin yang kedua tidak tahu faktor cekcok atau perselingkuhan dan sebagainya. Ada juga faktor judi online dan pinjol. Perekonomian kreatif terus lahir nomornya. Nah ini terjadi karena mereka ini mungkin dasar agama kurang dan niatnya mungkin.
Makanya di rumah tangga itu pentingnya niat itu luar biasa. Mencintai karena Allah, meninggalkan juga karena Allah. Nah ini supaya tidak terjadi seperti itu. Di Nasihat Lipat dikatakan bahwasanya ada 8 perkara supaya rumah tangga kita ini harmonis hadirin. Yang pertama yaitu memperkuat hubungan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki, ini bisa panjenengan sampai nonton bojo-bojo panjenengan. Seorang laki-laki itu imam di rumah tangga. Di rumah itu seorang imam, kepala sekolah ibaratnya. Kalau bahasanya ulama itu seorang nahkoda. Panjenengan ini penumpang kapalnya, nahkoda itu suami. Kalau suaminya ini ngarahkannya benar ke jalan Allah, ke jalan baginda Nabi, insya Allah rumah tangganya selamat hadirin senang. Tapi kalau nahkodanya ini bingung tujuannya kemana, nyetir kapal, tapi tidak perlu, nggak ngerti kapalnya ini mau dilabuhkan kemana. Nah ini jadinya takutnya rumah tangganya kena ombak di tengah jalan. Bingung, ketika ada ombak kalau nahkodanya ini pinter, dia bisa nyetir yang bagus seperti apa. Jadi kalau rumah tangga awet yang pertama itu memperkuat hubungan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2 yaitu saling menjaga ibadah. Ibadah kepada Allah itu dijaga di rumah tangga. Sholat subuhnya barengan. Ayo mas kita sholat berjamaah karena engkau adalah imamku yang aku damba-dambakan sejak dulu mas. Nonton misalnya. Aja kita nanti sholat subuh berjamaah jam 8 pagi. Imam ngantuk hadirin nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3 saling mencurahkan perhatian. Kenapa rumah tangga ini kok hambar garing? Karena si laki-laki tidak mau perhatian kepada ibunya, kepada istrinya. Dan ibu-ibu ini 1 bulan dikasih suaminya 10 juta. Mau aja. Mau, langsung ada uang abang saya, ada uang abangku. Tendang nih, bener ini. Ibu-ibu ini sakit. Kalau masalah perhatian. Nah ini saya dapat saran dari guru-guru saya. Kadang seorang wanita itu apalagi ibu rumah tangga itu wonten capek. Ketika capek, hati sumpah, banyak yang ingin diutarakan, suami tidak bisa diajak komunikasi. Kita ini mau ngomong gini. Nah, sebagai seorang laki-laki ini bisa nanti anak nonton iklan Mbak Pita ini streaming Mbak Pita ya, streaming YouTube ya, streaming YouTube. Oh enggak, tapi ada videonya. Ya nanti panjenengan bisa lihat di Facebook nonton ini, cuplikan ini. Nanti panjenengan bisa kirim ke suami panjenengan. Ojo cuplikan film iku hadirin Banin Takeshi nonton ya. Ini mono ini pengajian keluarga panjenengan. Nah ini seorang wanita kalau si suaminya capek pulang kerja atau apa, mungkin moodnya kacau atau lagi capek, dia lagi marah, itu bisa panjenengan tinggal saja. Takutnya kalau ke depan nanti jatuhnya emosi. Ditinggal didiamkan sampai emosinya reda baru dijauh. Seorang laki-laki pun seperti itu. Kalau si wanita ini ngomong-ngomong itu ungkapan isi hatinya yang jujur. Mas saya ini mas gini. Seorang laki-laki itu kalau bisa dengarkan, jangan ditimpali emosi juga. Kalau ditimpali emosi juga akhirnya bengkerengan hadirin. Takutnya ada perkataan yang gak enak keluar dari suami sampai terucap talak. Kalau bisa itu saling pengertian seperti itu. Ketika suami capek, istrinya pengertian. Ketika istrinya capek, suaminya juga pengertian. Jadi enak bersinergi. Lalu dikatakan di kitab ini bahwasanya banyak menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata baginda Nabi, dapat apresiasi dari baginda Nabi adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Aku ini orang paling baik kepada istri dan anakku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ma akraman nisa illa karim wa ma ahnahunna illa lain. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali memang dia lelaki mulia. Tidaklah menghinakan seorang wanita kecuali memang dia lelaki hina. Kalau
panjenengan bagi madosi mantu sing luar biasa. Misal panjenengan punya anak perempuan dan kepingin mantu yang soleh misal, lihat hubungan dia dengan ibunya. Kalau sama ibunya baik, sama ibunya perhatian luar biasa, oh udah usah mikir panjang, insya Allah nih, gak disikir Allah Ta'ala, mudah-mudahan jadi ada yang baik. Tapi kalau sama ibunya sudah mungkin alhamdulillah kurang ajar apa berat hadirin. Bukannya mau pilih-pilih mantu, tapi ya ini kita kepingin keselamatan bagi anak cucu kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami istri itu bersyukur kepada Allah itu enak nanti ke depannya. Jangan yang istri bersabar, suaminya bersyukur. Suaminya bersabar, istrinya bersyukur. Sampai ada cerita hadirin seorang suami istri masuk surga. Dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Si suaminya ini ditanyai oleh malaikat, apa yang menyebabkan engkau masuk surga? Ya Allah, saya ini orang paling bersyukur malaikat. Saya punya istri ini ya Allah, kudungnya itu warnanya krem, gade rutinan. Saya punya istri itu orangnya cantik luar biasa, matanya itu waduh kayak delima, hidungnya itu kayak pisang susu. Bibirnya kayak anggur, kayak buah-buahan. Saya punya istri ini cantik, luar biasa, baik, kaya raya. Saya mau apa dikasih sama istri saya. Saya ini syukur terus sampai sujud syukur kepada Allah. Akhirnya Allah masukkan saya ke dalam surga. Istrinya ditanyai, Bu, yang menyebabkan saya masuk surga Pak? Saya ini malaikat orang paling sabar di dunia. Saya punya suami itu ya Allah, semuanya mambune waktu mentutan mana? Dia tidak mau bersyukur, dia tidak kerja, gini-gini saya sabar tetap di suami saya. Akhirnya Allah Ta'ala memasukkan saya ke dalam surga. Suami istri itu harus bersinergi. Suaminya bersyukur, istri bersyukur, sholatnya berjamaah. Jangan sampai kontradiktif. Beda istri dan tidak sefrekuensi itu berat. Tinggal tunggu waktu harus seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya yaitu gampang memaafkan kesalahan satu sama lain, tidak janggetan. Orang itu kalau tidak janggetan enak, kadang orang itu gampang gondokan. Kalau mangkel sama orang itu dibawa nginep, bawa tidur mangkel sama orang. Nah ini orang yang tidak enak ini pasti. Kalau ada masalah hari itu selesai sudah, tidak sampai nginep. Jadi pegel sama orang itu tidak nginep. Apalagi suami istri gampang memaafkan. Jika suaminya salah, untuk salah, tapi kesalahannya tidak fatal sampai melakukan kekerasan fisik maupun pelipun. Kalau kesalahannya tidak fatal, dimaafkan saja. Mungkin kesalahan kecil-kecil tapi juga dibilangi. Seorang ibu-ibu juga jangan gengsi minta maaf. Orang gengsi minta maaf itu berarti ada nuktoh sedikit sifat sombong dalam hatinya. Kalau gengsi mau minta maaf itu tidak. Kalau orang baik itu dia gampang minta maaf. Dan orang baik itu juga gampang memaafkan. Suami istri kenapa sering cekcok? Karena suaminya egonya tinggi tak mau memaafkan, istrinya juga demikian. Selanjutnya yaitu gak gampang marah hadirin. Gak gampang ngamuk. Ibu-ibu ini bapak-bapak mau kasih resep Pak. Misal kalau ibu-ibu ngamuk, ini bisa buat suami panjenengan nih. Mas sampai ini masih cucian banget SPP baru bayar semua. Taruhlah uang 20 juta di mulutnya. Sudah. Cocok nama cocok panjenengan. Aku mas apa? Iya mas. Terus balik ini. Seperti itu. Atau kalau istri lagi marah-marah, mas dan ini mas aduh semua ini Pak gak tahu nafkahnya aku. Peluklah istri sampai dari belakang ngomong, "Mah, ayo kita ke toko emas." Cocok sampean. Bener Pak yo. Bener, sampean salin sekarang pakai kudung krim, sing wangi, sing bersih, sertifikatnya nomor 5 yang merah. Siap Pak. Waduh satu ATM body wangi. Ayo Pak ke toko emas. Sebelumnya ngamuk-ngamuk iki hadirin. Ngamuk dibawa ke toko emas sama suaminya. Adik, sebagai janji saya seorang laki-laki, orang laki-laki itu yang dipegang omongannya. Saya laki-laki gentle tak bawa sampean.
Ajak ke toko emas, sudah sampai toko emas tinggalan dulu. Loh, Mas, nah ini toko emas, gak tuku lah, ini toko emas gak tuku. Tinggal pulang, ini kalau saudara. Itu bahasa beritanya prank, ini. Kalau saudara Muhammad. Ya itu tadi, gak gampang marah. Orang marah itu wajar kalau hak Allah diganggu atau hak baginda Nabi. Kadang Nabi itu kalau pribadinya yang diusik, Nabi itu tidak marah. Tapi kalau haknya Allah diusik, Nabi itu marah. Sampai di Quran itu Allah Ta'ala muji wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimina al-ghaidha, dan orang ketika marah, meledak-ledak dia bisa kontrol emosi. Wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas, dan orang yang gampang nyepuro orang lain, gampang memaafkan orang lain. Wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala itu suka sama orang-orang yang berbuat baik. Jadi gak gampang ngamuk, gak gampang marah. Tapi sudah Nabi dihina, yaitu marah itu hak prerogatif. Tapi pandangan kalau tidak bisa marah, tidak apa-apa. Sampai ada satu sahabat Sayyidina Ali, insyaallah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika peperangan, ketika Sayyidina Ali ingin membunuh orang, seorang ini meludah ke wajahnya Imam Ali, diludahi wajah Imam Ali. Imam Ali langsung ingin bunuh, tapi Imam Ali sadar, saya kalau bunuh orang ini karena meludahi saya, berarti saya bunuhnya karena nafsu. Karena nafsu saya ingin bunuh orang ini, bukan karena Allah, bukan baginda Nabi. Dibiarkan sama Imam Ali, ditinggal. Itu cara membunuh nafsu itu seperti itu. Jadi orang-orang dulu itu sampai Nabi Muhammad itu wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu ngomong tidak pernah dengan nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun terakhir bahwasanya ada satu cerita hadirin di kitab Misbahul Ulam. Panjenengan catat ini. Karena kenapa saya harus bahas tentang suami istri dan sebagainya, karena saya ini sama teman-teman KUA dekat hadirin. Itu teman-teman KUA di Malang itu curhat sama saya karena banyaknya tingkat perceraian sekarang. Nah ini harus saya dibilangin sama teman-teman KUA, kalau bisa Habib kalau isi kajian atau apa itu dijelaskan tentang bab etika rumah tangga supaya suami istri itu baik. Nah saya itu membaca di kitab Misbahul Ulam wonten cerita ini, bahwasanya seorang suami istri itu diuji ekonomi. Nah ini mudah-mudahan yang diuji ekonomi insya Allah rezekinya lancar, gancar, barokah insya Allah. Rumah tangga itu ada 4 contoh yang kita ambil dalam Quran. Pertama baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Siti Khadijah. Nabi Muhammad itu menikahi Siti Khadijah usia 25 tahun, Siti Khadijah usia 40 tahun, seorang janda. Nabi itu bukan Nabi terus miskin, bajunya tidak. Nabi itu kaya raya. Nabi itu pedagang. Nabi itu pedagang kaya raya. Akhirnya Nabi Muhammad itu melamar Sayyidah Khadijah dengan mahar yang cukup luar biasa. Untuk seorang remaja tatkala itu Nabi Muhammad orang kaya raya. Kalau ibarat di zaman sekarang saya lihat Instagram itu, kalau sultan, anaknya sultan melamar orang itu dikasih mobil 4 kadang-kadang. Saya lihat gitu. Wonten Ventura, Innova, wonten Toyota Rush, wonten Kijang Kapsul, terakhir Cherry ya. Nabi Muhammad itu kaya raya, pedagang kaya raya. Nabi Muhammad melamar Sayyidah Khadijah luar biasa. Di awal pernikahan kaya raya, sehingga sampai ada waktu itu Sulhul Hudaybiyah, Nabi Muhammad dikerdilkan oleh kafir Quraisy. Nabi Muhammad diasingkan, tidak boleh kerja, tidak boleh dagang. Akhirnya Nabi Muhammad hartanya itu dihabis buat menghidupi Nabi dan sahabat semua itu. Sampai Nabi keadaannya tidak ada, tapi itu jalan pilihannya Nabi. Bukan Nabi ditakdirkan seperti itu, tapi Nabi kepingin kehidupan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya baru rumah tangganya awet sama Sayyidah Khadijah meninggal. Yang kedua ada seperti Siti Saroh dan Nabi Ibrahim. Ketika waktu itu gersang di Mekah, ketika ujiannya Siti Saroh luar biasa, punya anak nunggu lama, ada anak Nabi Ismail yang disuruh nyembelih sama Allah Ta'ala. Jadi ujiannya Siti Saroh ini luar biasa. Sampai di Mekah waktu itu gersang, dia menunggu Nabi Ibrahim yang keluar.
bertahun-tahun sampai di Mekah itu ramai penduduk, ramai semuanya. Nabi Ibrahim datang lagi. Kalau anak sekarang kan misal si perempuan sudah merintis, suaminya gak ada kabar, datang ketika kaya pasti ngomong kemana aja sampean selama ini. Ketika saya sendirian sampean tinggal saya. Mungkin begitu. Siti Sarah tidak tanya seperti itu sama Nabi Ibrahim, tetap menghormati, tetap memuliakan Nabi Ibrahim. Ini masalah ekonomi, ini masalah kayak seperti itu. Jadi kalau wanitanya ada, suaminya tidak ada, itu tidak gampang merendahkan. Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah keadaannya ada, terus diuji oleh Allah Ta'ala, dia tetap langgeng. Ada yang mulai awal kaya, pernikahannya kaya, sampai mati pun kaya raya. Siapa? Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis atau Bilqis. Bilqis anaknya Ayu Ting Ting. Ada kakak driver Taiwan tadi Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman punya kerajaan, Ratu Balkis juga punya kerajaan. Menikahlah mereka, jadi kaya raya, sampai meninggal pun kaya raya. Ekonominya bagus, tetap bertahan. Kadang kan lemonton ekonomi ini bagus, kadang yang laki main sana main sini. Gini. Ujiannya itu masing-masing ini tetap bersinergi. Ada yang mulai awal keadaannya tidak ada, terus sampai meninggal pun tidak ada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah, putri baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah itu pimpinan perempuan ahli swarga. Tapi bajunya Sayyidah Fatimah ini cuma 2, satu dibakik, satu dijemur. Sederhananya putri baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma itu saja, pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Ketika Nabi Muhammad datang, karena keadaannya tidak ada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan orang yang kaya. Coba kita ini sebagai mertua datang ke rumah mantu kita punya anak perempuan. Nak sudah makan, takut rumah gue sampai yang ibu, dan paling dijual ini. Ini bosan. Sayyidah Fatimah tidak pernah ngomong seperti itu. Tetap setia sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ini kalau umpama ukuran ekonomi dari perceraian kita, jangan sampai minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perceraian itu itu perkara halal, tidak apa-apa cerai, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi terbesarnya setan itu kalau dia bisa membuat rumah tangga orang lain itu berantakan sampai cerai, itu prestasi terbesarnya. Ya mudah-mudahan panjenengan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sudah rumah tangga dijadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, barokah, rezeki ini digerocok kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rutinan ini insyaallah diistiqomahkan, ditambah barokahnya. Mungkin panjenengan selalu istiqomah, dan kita minta kepada Allah setelah panjang umur dan sehat walafiat, Allah mencatat nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ngapunten sudah kelepatan, masyaallah nggih. Mugi-mugi setiap minggu kudu panjenengan baru semua insyaallah. Moga kalau panjenengan saling salat isya berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Omat. Itu